Halo semuanya, hari ini kami akan membedah salah satu film yang berjudul Brown Highness Survivors from Hell. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 6 Biologi Dasar 2. Saya Nabila Ahmada Fauzia dengan NIM 181251006. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ramadhani dengan NIM 184251013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Saroji dengan NIM 165251006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Julianto dengan NIM 188251010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaki Al-Kausar dengan NIM 183251006. Perkenalkan, nama saya Nabila Saptanti dengan NIM 185251009. Perkenalkan, nama saya Najwa Laila Tunisa dengan NIM 164251011. Perkenalkan, saya Naswa Natania Chandrarini dengan NIM 185-125-1010. Perkenalkan, nama saya Nayara Zahra Tunisa dengan NIM 146251039. Perkenalkan, nama saya Misha Inga Armantasya dengan NIM 147251013. Kami kelompok 6 akan meresensikan sebuah film yang berjudul Brown Highness Survivors from Hell. Film ini dirilis oleh perusahaan produksi dokumenter Animalier pada tanggal 1 Desember 2024 yang disutradarai oleh Julien Nar yang berdurasi 50 menit dan berasal dari negara Perancis. Kami mengambil dari platform YouTube dan memilih tema adaptasi dan keterpaduan kehidupan hyena coklat dalam ekosistem gurun Kalahari. Baik, kita masuk ke sinopsis. Film dokumenter Brown Highness Survival from Hell menampilkan kehidupan hiena coklat yang bertahan di kerasnya gurun Kalahari dengan sumber makanan dan air yang terbatas. Dalam kondisi panas dan tandus, hiena ini beradaptasi melalui insting, perilaku sosial, dan ketahanan fisik untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan populasi yang hanya sekitar 8.000 di alam liar, spesies ini menjadi contoh penting tentang keseimbangan antara hewan dan lingkungannya. Film ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara dan peran tersendiri dalam menjaga keberlangsungan ekosistem di bumi. Jadi kita akan langsung mengulas dari segi biologinya. Yang pertama, film ini menyoroti kemampuan hiena coklat beradaptasi di lingkungan bersuhu tinggi, minim air, dan sumber makanan yang terbatas. Kondisi tersebut menggambarkan proses evolusi dan juga seleksi alam dalam menjaga kelangsungan hidup spesies. Pada menit 3:10 hingga menit ke-5, terlihat panas dan tandusnya gurun yang menyeleksi individu paling adaptif. Ciri seperti penciuman tajam, aktivitas malam hari, dan kemampuan memanfaatkan sisa makanan menjadi bentuk adaptasi yang membantu hiena bertahan hidup bahkan dalam tempat hidup yang paling ekstrim sekalipun. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait universalitas yang ada di film dokumenter ini. Nah, di film dokumenter ini ada di menit sekitaran yaitu 6:49, yang dimana di sini memperlihatkan bahwasanya hyena ini juga sama seperti makhluk hidup lainnya. Jadi secara umum hewan-hewan tersebut memiliki sifat yang sama, yaitu di sini diberi contoh bahwasanya hyena itu juga merawat anak-anaknya sebagaimana hewan-hewan lain yang ada di bumi ini, seperti itu. Dan itu termasuk dalam konsep universalitas yang ada di film dokumenter ini. Lalu yang ketiga ada tentang diversitas. Di menit 9:28 tampak berbagai spesies hewan seperti jerapah dan kelompok herbivora lain yang berhidup berdampingan di padang gurun. Adegan ini diversitas yaitu adanya keanekaragaman makhluk hidup dalam satu ekosistem. Setiap spesies memiliki bentuk tubuh, perilaku, dan peran ekologis yang berbeda.
namun saling berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan sebagaimana pengertian dari konsep diversitas itu sendiri. Itu, film juga menampilkan konsep homeostasis. Konsep homeostasis juga tampak pada hewan lain di gurun Namib, yaitu oryx. Pada menit 18.36 sampai 19.33, dijelaskan bahwa suhu di gurun ini sangat ekstrim. Bisa turun hingga minus 5 derajat Celcius pada malam hari dan naik sampai 50 derajat Celcius di siang hari. Meski kondisi tersebut berbahaya bagi banyak spesies, oryx mampu bertahan berkat mekanisme homeostasis yang efisien. Warna bulunya yang pucat membantu memantulkan panas, sementara kemampuannya untuk menghemat cairan tubuh membuatnya dapat hidup beberapa hari tanpa air. Selain itu, oryx memiliki sistem pendinginan darah menuju otak untuk mencegah kerusakan sel saat suhu tinggi. Hal ini menunjukkan bagaimana homeostasis menjaga kestabilan tubuh di lingkungan yang ekstrim. Baik, selanjutnya adalah bagian interaksi. Pada menit ini ditampilkan seekor brown hyena yang berjalan jauh di lanskap gunung yang tandus. Terlihat kelelahan, namun tetap melanjutkan pencarian sumber air. Ia sesekali berhenti di cekungan tanah, mencium dan menggali sedikit pasir, usaha instingtif untuk mencari kelembapan yang mungkin tersisa di bawah permukaan. Adegan ini menggambarkan bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik, di mana hyena harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang ekstrim, seperti suhu tinggi, kekurangan air, dan juga minim vegetasi. Di sini terlihat bahwa keberlangsungan hidup hyena sangat bergantung pada kemampuannya membaca kondisi lingkungan, memanfaatkan sisa air dari embun, dan menjelajahi area yang mungkin mengandung sumber air tersembunyi. Prinsip interaksi dalam biologi mencakup hubungan timbal balik antara organisme dan juga lingkungannya. Nah, dalam konteks adegan ini, lingkungan abiotik yaitu meliputi tanah, suhu, dan juga ketersediaan air, memengaruhi perilaku hyena. Ia tidak bisa bertahan tanpa menyesuaikan strategi hidupnya. Contohnya seperti berburu di malam hari untuk menghindari panas dan menghemat cairan tubuh. Kemudian, hyena juga berperan aktif dalam lingkungannya, terhadap lingkungannya, misalnya dengan menggali tanah untuk mencari air di bawah permukaan. Tindakan ini sedikit banyak mengubah struktur tanah dan dapat membantu membuka akses air bagi hewan lain, menunjukkan interaksi dua arah. Kemudian, makna biologis dari adegan ini sendiri, yaitu dinamika ekosistem gurun, yang dimana hanya spesies dengan kemampuan interaksi kuat terhadap faktor abiotik yang dapat bertahan. Lalu pentingnya interaksi lingkungan bagi kelangsungan hidup, yakni setiap tindakan hyena, yaitu seperti berjalan jauh, menggali, atau berburu di malam hari, merupakan hasil dari tekanan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah bukti keterkaitan organisme dan juga habitatnya. Nah, tanpa keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan, populasi hyena akan menurun. Oke, baik, terima kasih. Pada ini selanjutnya adalah mengenai kontinuitas. Sebelumnya, apa itu kontinuitas secara biologis mengacu pada kesinambungan kehidupan dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat dan evolusi, serta keberlanjutan sifat fisik dalam suatu populasi yang tidak memiliki permisah atau yang jelas. Nah, pada menit ke 28.25 sampai 28.30, yaitu menjelaskan mengenai konsep kontinuitas pada hyena. Terlihat pada induk hyena mengejarkan anak cara mencari makan dan memilih tempat berlindung. Agenda ini menunjukkan konsep komunitas, yaitu pewarisan perilaku adaptif dari generasi ke generasi melalui proses belajar ini. Sifat dan kemampuan bertahan hidup hyena coklat terus dipertahankan sehingga spesiesnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ekstrim. Jadi pada konsep kontinuitas itu adalah konsep di mana si induk itu mengajarkan kepada anaknya untuk bertahan hidup di lingkungan yang cukup ekstrim agar kondisi hyena tetap terjaga stabil di lingkungannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ekstrim. Selain itu, dari segi kualitas gambar, tampilannya juga jelas dan menarik, dengan animasi serta visual yang mendukung penjelasan materi biologi. Kemudian, untuk kekurangan, pas ke-6 konsep tersebut secara mendalam, dan fokusnya terkadang meluas ke hewan lain. Terima kasih sudah menyaksikan video resensi kami. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri.
Sampai jumpa di video resensi film selanjutnya.